kemudian kita berpuasa. Dari biasanya kita tidak tahajud, kita kemudian merepresentasikan diri dalam tahajud, dalam bentuk tarawih. Pada selain bulan Ramadan biasanya kita tidak bertemu dengan Al-Quran, kita bertemu membaca ayat-ayat Al-Quran. Pada bulan Ramadan mungkin kita mendapatkan suasana empati, menyayangi sesama, berinfak. Padahal pada bulan-bulan sebelum Ramadan tidak penuh dengan kegiatan infak. Suasana inilah yang membedakan Ramadan dengan bulan lainnya. Dan terkadang kita tidak lihat bahwa ia adalah materi dalam bulan suci Ramadan. Apabila kita coba hubungkan puasa Ramadan dengan nilai teoritik dalam kajian ilmu kewahyuan, mungkin kita akan mendapatkan pencerahan kembali. Di antaranya sidang Idul Fitri rahimakumullah, bahwa kita yang berpuasa Ramadan dirumuskan dalam konteks keumuman pelaku. Kita adalah manusia. Dan manusia bisa dipotret dari sisi definisinya. Maka kemudian cobalah kita hubungkan antara dimensi Ramadan dengan posisi kita sebagai agen pelaku, yaitu manusia. Manusia dalam ilmu kewahyuan yang diwakili oleh salah satu tokoh dari para ulama masa lalu, misalnya Al-Ghazali, menyebutkan manusia itu mempunyai potensi bawaan. Potensi bawaan manusia itu adalah sekaligus sebagai pembeda antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Dengan malaikat, dengan setan, dengan binatang. Tatkala kita berbicara manusia, maka aspek yang baku adalah melihatnya secara hakikat. Apa manusia itu secara hakiki? Kata Al-Ghazali dalam referensi yang diangkat oleh Muhammad Sani, bahwa potensi bawaan manusia itulah hakikat manusia. Manusia hakikatnya mempunyai potensi bawaan. Potensi bawaan manusia itu ada 3. Yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah ghadab, dan yang ketiga adalah quwwatul aqli. Syahwat itu adalah sarana untuk menyukai sesuatu. Manusia punya potensi bawaan menyukai sesuatu. Ghadab itu adalah sarana untuk membenci sesuatu. Manusia mempunyai potensi bawaan membenci sesuatu. Dan yang ketiga adalah quwwatul aqli. Manusia mempunyai sarana berpikir. Berpikir dengan hati. Lakum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, tapi tidak mampu berpikir dengan hatinya. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Sidang Idul Fitri rahimakumullah. Kita lihat hakikat manusia, bahwa manusia itu menyenangi sesuatu, membenci sesuatu, dan berpikir. Ketika teori ini dihubungkan dengan teori barat, bahwa manusia itu misalnya hayawanun natiq, kita akan buntu dengan pernyataan tentang hayawanun natiq. Manusia itu bisa bercakap. Kata Al-Quran, makhluk lain pun bisa bercakap. Manusia itu bisa berpikir. Kata Al-Quran, makhluk lain pun berpikir. Apakah dengan insting? Apakah dengan ilham? Apakah kemudian tidak difahami oleh masyarakat barat bahwa Allah terangkan pada manusia punya potensi akal hati? Dari sinilah kemudian Islam dalam konteks pemahaman khatib lebih menggambarkan suatu informasi teoritik yang universal, baku, dan bisa berlaku untuk siapa saja dalam berbagai disiplin ilmu di mana saja di dunia ini. Dari itu kalau kemudian kita ingin bijak, khatib mengajak dua teori ini dihubungkan dan menghasilkan konklusi bahwa sesungguhnya
Quwwatul aqli itu bisa disebut sebagai sarana berpikir normatif. Adapun syahwat dan ghadab adalah sarana berpikir induktif. Manusia dengan potensi indranya, dia melihat sesuatu lalu menyenangi sesuatu itu, atau dia membenci sesuatu itu. Itulah berpikir manusia yang induktif. Berpikirnya diganggu, dipengaruhi oleh potensi indranya. Lalu kemudian manusia bisa berpikir tanpa induktif. Quwwatul aql, berpikir normatif, berpikir atas dasar referensi keagamaan, referensi ketentuan-ketentuan yang positif. Sehingga keduanya berpikir induktif, membenci sesuatu, mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, bisa didetelisir oleh quwwatul aql. Lalu bagaimanakah caranya supaya kita mampu mendetelisir syahwat dan ghadab? Sidang Idul Fitri rahimakumullah, inilah Ramadan. Ramadan itu melatih kita untuk membangun quwwatul aql. Kita di situ menahan makan, minum, haidus di siang hari sebagaimana lazimnya aktivitas manusia. Lalu kita kemudian dituntut untuk bisa taqarrub kepada Allah, memperbanyak ubudiyah, salat tarawih, salat-salat sunnah lainnya, membaca Al-Quran, dan kita kemudian berkasih sayang sesama manusia. Karena ketentuan agama di bulan Ramadan, kita berinfak, kita bersedekah, lalu bertemu dengan zakat, zakat fitrah maupun zakat mal. Itulah kekuatan Ramadan yang menggambarkan suasana kita digiring untuk punya potensi quwwatul aql yang stabil, sehingga kita mampu menetralisir syahwat dan ghadab kita. Disitulah sidang Idul Fitri rahimakumullah, hikmah atau kajian materi terhadap Ramadan, tanpa kemudian kita melulu melihat Ramadan dari sisi kewajiban dan dari sisi pelaksanaan sebagai rukun Islam. Harapan khatib, harapan kita semua, kita mampu memaknai Idul Fitri. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian sempurnakan puasa Ramadan itu dengan sempurna, sesempurnanya. Sempurnakanlah puasa Ramadan itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Harus 1 bulan berpuasa Ramadan, tapi diisi oleh aktivitas Ramadan yang lazim. Lalu kemudian dari sisi itulah kita susulkan dengan menghinakan diri kepada Allah, bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Takbir kita isi dengan kekuatan jiwa untuk bertemu dengan Allah. Tidak takbir dalam suasana kehidupan yang biasa. Hadirkan takbir itu sebagai dimensi bahwa kita melaksanakan karena paham Allah memberikan rahmat pada kita berRamadan untuk membangun kekuatan akal. Ejawantakanlah Idul Fitri dan Ramadan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Aktualisasikanlah Idul Fitri dan Ramadan di setiap kehidupan kita. Idul Fitri itu adalah dimensi syukur karena paham bahwa Allah telah memberikan yang terbaik pada kita oleh Ramadan. Idul Fitri diartikan oleh para ulama. Khatib kutip satu saja dari Al-Jurjani, bahwa Al-Jurjani berpendapat Idul Fitri itu artinya adalah kembali kepada fitrah. Fitrah yang dimaksud adalah beragama Islam. Kata fitrah yang booming, yang dipahami oleh kita secara umum, adalah suci dari dosa. Faham ini adalah benar, tetapi harus dimantapkan dengan faham yang relatif ilmiah. Bahwa kita tidak hanya sekedar bebas dari dosa, tapi kita diajarkan oleh Idul Fitri untuk bersyukur kepada Allah dengan wujud kita kembalikan semua urusan kehidupan ini kepada agama. Karena
Hakikat kita semuanya adalah beragama. Dan agama yang dimaksud adalah agama Islam. Sabda Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu yuhaudanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Setiap hamba yang dilahirkan, maka dalam keadaan fitrah. Bapak ibunya lah akan merubah dia. Dari fitrah itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau penyembah api. Kata-kata terakhir, 3 kata yang khatib sebutkan ini menggambarkan bahwa kata fitrah ini terkait dengan Yahudi, Nasrani, dan Majusi, yaitu agama. Jadi kata fitrah itu adalah agama. Agama bawaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum fa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Waktu manusia berada di alam wujudul ilmi, alam rahim telah bersumpah kepada Allah, Tuhannya adalah Allah, agamanya adalah Islam. Kita dibina oleh Allah untuk kembali kepada Islam. Dan Islam itu harus diejawantahkan sebagai sumber nilai dan sumber konten. Agama Islam itu harus sebagai subjek dan objek. Segala aktivitas kehidupan kita, seluruh keinginan kita, apakah itu syahwati, apakah itu ghadabi, semuanya harus dinetralisir oleh quwwatul aql, yaitu nilai-nilai memahami ajaran agama. Jangan sampai kita bertemu dengan kehidupan di mana kita masuk total dalam sebuah syahwati, menyenangi sesuatu berlebihan, membenci tidak pernah berhenti. Kendalikanlah semuanya oleh quwwatul aqli. Itulah zikir kepada Allah yang rasional. Mungkin kita berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu semuanya adalah aktivitas kebiasaan adatiyah. Bangunlah zikir itu dengan kefahaman yang tinggi, yaitu kuatkan dimensi quwwatul aql untuk menetralisir seluruh kemampuan dan potensi bawaan syahwati dan ghadabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang Idul Fitri rahimakumullah, kita akan bertemu dalam dimensi kehidupan. Apakah sebagai umat, apakah sebagai bangsa. Ingatlah puasa Ramadan ini, ingatlah Idul Fitri ini harus mampu mengendalikan kita dalam menghadapi kehidupan nanti, dalam berkeumatan maupun berkebangsaan. Jangan sampai kehidupan kita ini rendah dalam kehidupan, yaitu tidak mampu menetralisir quwwatul aql, yang kemudian tidak mampu mengendalikan syahwat dan ghadab. Barakallah. Innallaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'alan nabi sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah kami semua, ampunilah kami ya Allah, ampunilah Islam yang telah mendahului kita, ampunilah kaum muslimin yang telah mendahului kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allah, tunjukkanlah pada kami hak adalah hak. Kuatkanlah kami untuk mengendalikan diri. Sadarkanlah kami oleh fitri ini, oleh Idul Fitri ini, oleh Ramadan ini, untuk kami mampu menetralisir semua potensi bawaan kami. Quwwatul aql, hambamu memohon kepadamu untuk membimbing kami senantiasa mendekatimu dengan ubudiyah yang insya Allah ubudiyah itu seperti engkau ciptakan kepada kita, mampu melaksanakan hidup untuk kehidupan yang baik. Kami mampu menetralisir seluruh keinginan-keinginan yang tidak proporsional, seluruh kebencian-kebencian yang tidak produktif. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ij'al minal a'idin al-faizin
Allahumma ja'al minal a'idin al-faizin. Allah, jadikanlah kami dari sepanjang Aid kembali kepada Aid sebagai yang mendapatkan kemenangan. Ampunilah dosa-dosa kami. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allah, berikanlah rahmat-Mu, tunjukkanlah pertolongan-Mu kepada hamba-Mu ini dari setiap aktivitas dan kemudahan kehidupan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.